Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nazira dengan NPM 245 10310119, berasal dari kelas ATSI B, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan menjelaskan modul 3 yang berjudul Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita bahas dulu tentang SDLC atau System Development Life Cycle. Jadi, SDLC itu adalah proses atau tahapan yang digunakan untuk mengembangkan suatu sistem atau perangkat lunak secara terstruktur, mulai dari tahap awal sampai sistem tersebut digunakan dan terus dikembangkan. Dengan adanya SDLC, proses pembuatan sistem jadi lebih terarah, tidak asal-asalan, dan bisa meminimalisir kesalahan. Tahapan SDLC itu ada beberapa tahapan utama. Yang pertama, perencanaan atau planning. Nah, di tahap ini kita menentukan tujuan sistem, apakah apa yang mau dibuat, dan juga memperkirakan biaya serta waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, itu analisis kebutuhan. Jadi di sini kita akan mengumpulkan kebutuhan dari user atau stakeholder. Jadi kita cari tahu sebenarnya sistem ini dibutuhkan untuk apa sih. Yang ketiga itu perancangan. Setelah kebutuhan jelas, kita mulai merancang sistem seperti desain tampilan, database, dan alur proses. Yang keempat itu implementasi. Di tahap ini, desain tadi diubah menjadi program atau kode oleh developer. Yang kelima itu pengujian. Setelah selesai dibuat, sistem diuji untuk memastikan tidak ada error dan sesuai kebutuhan. Yang keenam itu pemeliharaan. Setelah sistem digunakan, biasanya masih ada perbaikan atau pengembangan tahap tambahan. Selanjutnya itu metodologi pengembangan. Selain tahapan SDLC, ada juga yang disebut metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi ini adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk menjalankan tahapan SDLC tadi. Nah, beberapa metodologi yang umum digunakan itu yang pertama ada waterfall. Jadi waterfall ini yaitu metode berjalan secara berurutan. Jadi harus selesai satu tahap dulu baru bisa lanjut ke tahap berikutnya. Metode ini cocok digunakan kalau kebutuhan sistem sudah jelas dari awal, tapi kurang fleksibel kalau ada perubahan. Yang kedua, itu ada agile. Berbeda dengan waterfall, agile ini lebih fleksibel dan dilakukan secara bertahap atau iteratif. Nah, jadi sistem dikembangkan sedikit demi sedikit dan bisa disesuaikan dengan perubahan kebutuhan. Yang ketiga atau RAD atau Rapid Application Development. Jadi metode ini berfokus pada kecepatan pengembangan dengan melibatkan user secara aktif. Ini biasanya cocok untuk proyek yang butuh cepat selesai. Selanjutnya itu ada prototyping. Di metode ini kita membuat contoh atau model awal sistem dulu, lalu ditunjukkan ke user untuk mendapatkan feedback. Selanjutnya ada spiral. Jadi spiral ini metodenya menggabungkan beberapa metode dan juga mempertimbangkan resiko di setiap tahap. Biasanya digunakan untuk proyek yang besar dan kompleks. Dan selanjutnya itu ada extreme programming. Jadi XP atau biasa disebut XP ini fokus pada kualitas coding dan kerjasama tim. Misalnya dengan pair programming dan testing terus-menerus. Dan yang terakhir itu adalah Scrum. Jadi Scrum ini adalah bagian dari Agile yang menggunakan sistem sprint atau kerja dalam periode singkat. Di dalamnya ada peran seperti product owner, Scrum Master, dan tim pengembang. Nah, jadi menurut saya pemilihan metodologi ini penting banget nih karena setiap proyek punya kebutuhan yang berbeda.
Kalau proyeknya kecil dan jelas, itu bisa pakai waterfall. Tapi kalau sering berubah, itu lebih cocok pakai Agile atau Scrum. Jadi kesimpulan dari SDLC ini atau modul 4 ini itu membantu proses pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur, sedangkan metodologi membantu menentukan cara terbaik dalam menjalankan proses tersebut sesuai dengan kebutuhan proyek. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai modul 4. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.